Halo teman-teman. Nah, di sini kami dari kelompok 3 kami mendapatkan destinasi terkait dengan Masjid Agung dan juga makam Jumat. Untuk video selengkapnya dapat kalian tonton berikut ini. Jadi Masjid Agung Demak adalah salah satu is the birth of living moment in the city. Salah satu peninggalan bersejarah yang sampai dengan saat ini itu masih bisa digunakan, baik dari aspek fungsi, kemudian karena ini dari sisi sejarah, tapi juga merupakan tempat ibadah. Fungsionalnya sebagai tempat ibadah masih 100% bisa digunakan. Esensinya apa? Yaitu Masjid Agung. Berbicara Masjid Agung Demak tidak lepas dari Kesultanan Demak. Berbicara Kesultanan Demak tidak lepas dari Masjid Agung Demak. Karena awal mula adanya Kesultanan Demak itu ya adanya Masjid Agung Demak dulu. Maka ketika kita ditanya duluan mana Masjid Agung Demak dengan kesultanannya, maka duluan mana? Masjid. Jadi secara historis berdasarkan manuskrip yang sampai saat ini mengcover kaitannya dengan sejarah itu adalah ada manuskrip yang di Giri itu yang di Jawa Timur itu manuskrip Gresik, kemudian juga ada Babat Demak dan sebagainya, termasuk Babat, kalau yang agak ke bawah kan Babat Tanah Jawa, Tanah Jawi, kemudian Babat Pajan. Pada prinsipnya bahwa awal mula Raden Fatah ini belum sultan, karena belum ada kesultanan, datang ke sini berarti tempat ini dulunya di sini kan sebuah rawa. Di sini tujuannya adalah sesuai dengan yang diperintahkan oleh guru beliau sekaligus mertua beliau, yaitu Sunan Ampel, untuk mencari tempat tersebut dengan kriteria adalah di mana di situ ada rumput, cara awake dhewe wong Jawa ki suket sing jenenge glagah. Itu rumput glagah ketika diremas nanti berbau harum, maka namanya adalah glagah wangi. Maka pertama kali tanah ini dinamakan adalah glagah wangi. Kemudian didirikan, kalau istilah sekarang itu semacam pondok pesantren atau padepokan. Karena semakin banyak yang ikut ngangsu ilmu atau studi belajar di situ, maka kemudian semakin berkembang dan dibutuhkan representasi untuk ibadah yang sifatnya mahdhah. Apa itu? Sholat Jumat. Nah, sholat Jumat mesti kan harus di masjid, maka didirikanlah masjid. Apakah dulu namanya Masjid Agung Demak? Nah gitu. Kalau kita mengacu kepada manuskrip, termasuk manuskrip bersih itu, bahwa tertulisnya adalah Masjid Demak. Sedangkan ada istilah Masjid Agung Demak itu sudah di masa Hindia Belanda, yaitu pada masa Adipati Aryo Purbaningrat, yang kemudian nanti membuat di sana, nanti kita di dalam ya, ada Maksuroh, ada Pawestren. Kalau dulu di situ ada Kori atau Regol yang tahun 1968 dibugar oleh Gubernur Jawa Tengah karena dianggap menghalangi view daripada Masjid Agung Demak secara esensial. Nah, kita back to basic bahwa awal mula didirikan di sini adalah sebelum adanya kesultanan, yaitu pertama kali di sini bisa kita lihat, ada yang tahu ini apa? Pintu. Ada yang tahu sebutannya apa?
pintu ini is called sliding door. Dalam bahasa Jawa, lawang bledek. Sebutannya lawang bledek. Pintu bledek ini banyak sekali ikonologi, juga di dalamnya ada ikonografi yang menjelaskan item-item yang ada di situ. Baik itu contoh, ada ikonologi berupa kepala naga. Itu kan berbentuk mirror. Nah, istilah Jawa kuku tarung gitu nih. Itu juga ada maksud tersendiri. Kenapa? Jadi manusia hidup itu tidak lepas dari yang namanya jasad dan ruh. Ini selalu berpasangan. Kalau sudah berpisah, tidak lagi ada say hello, ya sudah, maka pindah ke perumahan tipe 21. Tahu perumahan tipe 21? Panjangnya 2, kedalamnya 1. Atau paling tidak di Sukabumi atau di Balikpapan. Tahu ya? Nah, berarti almarhum garis miring almarhumah. Memasuki bagian dalam masjid, terdapat 4 tiang penopang utama atau yang biasa disebut soko guru. Besarnya seberapa aslinya? Sedangkan separuhnya kurang lebih yang paling banyak pengeroposan justru yang soko tatalnya. 4 tiang ini menggambarkan keempat sunan yang berpengaruh besar terhadap berdirinya Kesultanan Demak. Yang pertama, Sunan Ampel. Selanjutnya ada Sunan Kalijaga, kemudian ada Sunan Bonang, dan juga yang terakhir Sunan Gunung Jati. Bagian yang tertutup tirai disebut dengan mihrab, yang berfungsi sebagai tempat imam memimpin sholat. Ada musolla syarif di sini. Ada musolla syarif fi baladil amin ilahirihi. Itu kabeh ora rampung. Ini dibuat tahun 1866. Jadi tidak sejak zaman Kesultanan, tapi 1866. Tadi saya sebutkan sekilas oleh Kanjeng Raden Mas Adipati Arya Purbaningrat, Adipati Demak. Beliau tidak hanya buat ini, tapi juga buat pawestren di sebelah sini. Di dalam Museum Masjid Agung Demak terdapat bebatuan yang tengahnya berlubang. Batu-batu ini dulunya menjadi penopang tiang pada Masjid Agung Demak. Ini batu umpak. Tahu batu umpak? Batu pengganjar. Manuskrip tafsir Al-Quran, juga manuskrip kitab-kitab fikih yang ada yang ditulis dengan huruf begon, huruf Arab dengan bahasa Jawa, juga ada sebagian yang ditulis dengan caraka. 1 tahun 1710 Masehi. Nah, ini soko tatal yang asli. Jadi dari atas sebagian kita taruh sini agar bisa menjadi bukti bahwa selanjutnya terdapat tiang-tiang yang dulunya menjadi tiang asli dari Masjid Agung Demak sebelum mengalami rekonstruksi sepenuhnya. Selanjutnya memasuki area makam Masjid Agung Demak, di mana di dalam makam ini disemayamkan para tokoh-tokoh pendiri dan juga tokoh berpengaruh pada masa Kesultanan Demak. Di tempat ini khususnya
dimakamkannya Raden Patah atau Sultan Demak pertama, Raden Pati Unus atau Sultan Demak kedua, dan juga Raden Trenggono atau Sultan Demak ketiga. Kita berbicara secara historiografi, bukan klinikisasi, bukan mitologi, bukan. Dibuat panjang, yang pertama. Jadi dalam literatur disebutkan bahwa dibuat panjang, pertama adalah karena pangkat dan jabatan.